Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang NLP, di mana kita sudah memasuki dalam studi kasus, yaitu kita akan membuat chatbot sederhana menggunakan NLP dengan Python. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fundamental NLP itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silakan teman-teman buka playlistnya lagi di pertemuan Introduction NLP. Sebelumnya, apa itu chatbot? Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis AI, Artificial Intelligence, alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai sistem digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dengan cepat. Bagaimana sih cara chatbot dalam kasus ini? Saya memberikan chatbotnya dengan nama prakerja. Jadi kita memberikan nama chatbot ini prakerja supaya pengguna atau yang mencari kerja itu mengenal bahwa ini loh chatbot gitu. Untuk pembuatan chatbot sendiri, saya menggunakan AI Project Cycle untuk proses dalam project ini. Apa isi Project Cycle? Teman-teman nanti bisa baca di sini. Adalah Project Cycle ada sesuai dengan kata cycle ya, atau siklus, atau bisa diartikan sebagai sebuah proses dalam pembentukan proyek AI secara utuh, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajarin di sini. Nanti link akan saya sertakan di deskripsi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mengkerucut gitu loh, atau memfokuskan atau ya memfokuskanlah dalam dalam dua ini, yaitu data akuisisi dan data exploration. Berdasarkan sumber. Data akuisisi dan data exploration adalah proses bagaimana pengumpulan data sendiri, teman-teman, untuk melanjutkan proses modeling. Nah, kita akan fokuskan di data akuisisi dan data exploration. Selanjutnya, tools yang kita akan gunakan yaitu adalah Visual Studio Code, teman-teman. Jika teman-teman belum mendownload atau belum install Visual Studio Code-nya, saran saya diinstal di laptopnya teman-teman. Oke, seperti apa yang saya sudah sampaikan, data acquisition dan data exploration adalah proses bagaimana caranya mengumpulkan data dan data cleansing, di mana harapannya adalah ketika proses data akuisisi dan data exploration ini selesai, kita bisa melanjutkan ke dalam modeling. Nah, kita akan menggunakan Python. Nantinya data itu kita akan simpan di dalam bentuk JSON, teman-teman. Oke, kita langsung saja hands-on atau latihan, teman-teman. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Sedikit informasi, saya sebelumnya sudah membuat namanya folder gitu, teman-teman. Nanti saya akan praktekkan langsung, teman-teman. Oke, saya sudah masuk ke dalam folder
folder yang saya punya di lokal gitu kan. Saya masuk ke lokal C, terus saya sudah mengumpulkan semua proyek saya di dalam sini. Nah, saya akan membuat folder dulu, kan? Sebelum saya masuk ke dalam Visual Studio Code. Caranya adalah teman-teman klik New File, kita beri nama teman-teman. Misalkan kita namanya adalah chatbot. Chatbot. Nah, sederhana. Chatbot prakerja. Prakerja. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sudah membuat folder chatbot sederhana. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya teman-teman. Buka Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, kita sudah buka Visual Studio Code-nya. Setelah itu akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, ini bisa di-close, bisa enggak. Ya. Nah, kita masuk ke dalam folder yang tadi sudah kita buat. Nah, namanya chatbot spasi sederhana, chatbot prakerja. Oke. Open folder. Nah, sekarang foldernya ada di mana? Tadi saya ada di project. Sekarang tadi nih chatbot prakerja. Kita klik select from folder. Kita tunggu. Nah, kita yes saja, teman-teman. Oke, saya menganggap teman-teman semua sudah sampai sini ya teman-teman. Nah, artinya kita sudah mulai bisa lakukan data akuisisi dan data exploration. Nah, ini di close aja teman-teman biar tidak bingung. Oke, canggih. Sekarang kita buat satu file yang dimana nantinya akan menampung dataset. Kan? Oke, kita klik ini teman-teman, klik ini new file, klik. Setelah itu namanya kita dinamakan instant teman-teman. Ya, klik instant.json atau namanya data.json terserah, tergantung dari teman-teman, selera teman-teman. Oke. Kita klik lagi teman-teman, enter. Nah, sudah sampai sini teman-teman. Oke, canggih. Sekarang kita klik ini aja teman-teman. Klik ini set. Sudah teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah membuat satu dataset yang dimana saya masukkan ke sini teman-teman. Teman-teman ikutin saja. Nah, saya akan mengcopy teman-teman. Saya akan mengcopy supaya cepat. Oke. Teman-teman. Copy. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai dataset. Nah, yang harus teman-teman ketahui, yang pertama yaitu adalah saya membuat sebuah tag. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah grouping atau mengkelompokkan, ya kan? Dan yang kedua adalah partner, di mana partner ini adalah prediksi user yang akan menanyakan di dalam chattingnya, gitu loh. Jadi sebuah prediksi pertanyaan apa saja sih yang user biasa katakan, gitu loh. Nah, di sini ada respons. Nah, respon di sini adalah respon dari pertanyaan-pertanyaan di atas, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba buat satu dataset lagi dengan kelompok
pertanyaan misalkan. Oke, kita copy paste aja mentah-mentah. Kita copy paste, oke. Sekarang tag-nya diganti teman-teman. Karena tadi udah goodbye, sekarang prakerja misalkan. Prakerja. Oke, sudah sampai sini teman-teman. Nah, ini kita sedikitin aja. Jadi asumsikan kita sedikin saja dua pertanyaan misalkan. Nah, ini di sini kita akan prediksi bahwa nanti si user ini ketika masuk ke dalam website ini akan menanyakan misalkan prakerja, ya kan? Oke, di sini kita buat lagi. Biasanya dia user ketika masuk ke dalam aplikasi, biasanya dia nyeleneh teman-teman. Apa itu pekerja misalkan, atau pekerja adalah apa gitu kan? Oke, prakerja apa gitu, ya kan? Ini adalah prediksi pertanyaan teman-teman dari user. Oke, sekarang ketika user itu menanyakan prakerja, itu akan jawab adalah prakerja adalah teman kamu gitu, misalkan gitu ya jawabannya. Prakerja, nah, prakerja adalah teman kamu misalkan gitu. Teman kamu, iya kamu, ya. Siap. Oke, canggih sampai sini teman-teman ikutin ya teman-teman. Oke, jawaban yang kedua yaitu ketika menanyakan sebuah pertanyaan, prakerja apa sih gitu kan. Nah, prakerja adalah misalkan gitu. Prakerja adalah pacar kamu misalkan. Prakerja adalah teman kamu. Nah, canggih. Sampai sini teman-teman sudah bisa mengikuti. Oke, baik. Nah, di mana ini adalah sebuah dataset sederhana. Dan harapannya adalah ketika nanti masuk ke dalam proses modeling, dataset ini sudah banyak teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tugas teman-teman di rumah adalah menambahkan datasetnya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam proses modeling, ya, masuk ke dalam proses modeling, datasetnya udah banyak teman-teman. Karena hari ini atau dalam pertemuan kali ini kita fokuskan ke dalam data akuisisi dan data exploration. Oke teman-teman, setelah sudah teman-teman di save yang tadi sudah kita ngoding bareng-bareng. Oke, kita di save teman-teman, jangan lupa. Ya, ini di save, Ctrl S. Oke, Ctrl S atau klik file save, ya kan? Nah, save as, save gitu. Itu terserah. Ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman lanjutkan untuk proses data acquisition dan data exploration. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang modeling. Bagaimana sih caranya gitu. Ceritanya gitu, teman-teman. Oke. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silakan banjiri ya, banjiri di kolom chat YouTube kelas Awan Pintar. Oke teman-teman, terima kasih atas atas sharing sessionnya. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Thank you teman-teman.